Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 29. Hari ini Siti dan teman-teman memakai baju daerah. Bagus ya. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa comro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit. Lanjut halaman 30. Dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda, satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Bawahnya ayo berdiskusi. Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut. Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Yaitu pakaian daerah Lampung, Sumatera Barat, Ulos Sumatera Utara, dan Yogyakarta. Lanjut halaman 31. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Diskusikanlah dengan temanmu. Pendapatku adalah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari beberapa daerah. Hal tersebut membuat kita lebih mengenal dan memahami daerah-daerah lain. Walaupun budayanya berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Lanjut halaman 32. Ayo mengamati. Amati gambar dan informasi berikut. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Lanjut halaman 33. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Iya, pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bawahnya, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sangat penting. Dengan menghargai keberagaman, maka kita ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sampaikan informasi yang kamu peroleh di depan kelas secara bergantian.
Ayo membaca. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Lanjut halaman 34, bacalah teks berikut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kaci muih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Lanjut halaman 35. Amati gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Nah, ini ada gulai singkong, enak sekali ya. Terus ada karak kaliang dan dakak-dakak, yang merupakan makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan adalah karak kaliang dan dakak-dakak. Jadi kita kasih lingkaran ya. Untuk makanan selanjutnya ini ada karupuak sanjay, kaci muih, kue talam singkong, dan rendang singkong, yang merupakan makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan adalah karupuak sanjay dan rendang singkong. Jadi kita kasih lingkaran ya. Lanjut halaman 36. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Yang pertama, paragraf pertama, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Untuk paragraf kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Paragraf ketiga, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Bawahnya, buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu. Misalnya seperti ini ya. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Sementara itu, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Lanjut halaman 37. Ayo mengamati. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Benny berenang. Udin, Edo, dan Benny senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Benny mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Benny berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam. Tangannya memegang tangan Benny. Benny mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Ayo berlatih. Benny mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal. Lanjut halaman 38.
Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Yang keempat, tarik napas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Yang kelima, masukkan kepala ke dalam air. Yang keenam, kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. Yang ketujuh, posisi tangan sejajar bahu. Yang kedelapan, lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. Yang kesembilan, lakukan berulang-ulang. Bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa pergi ke tempat berenang serta melatih kemampuan siswa dalam melakukan gerak mengambang atau water trapeze saat beraktivitas dalam air. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.